Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin wa hadirat jamaah tasyiyah yang dimuliakan oleh Allah. Seperti biasanya, sebelum saya memasuki nasihat kematian, mari kita bersama-sama terlebih dahulu mendoakan almarhum Ansar Rianto. Semoga arwah beliau diterima dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi man ijtama'na hahuna bisababihi wa talawna al-Qur'ana min ajlihi. Allahumma la ilaha di sini wa dunia wal akhirah bi sirril Fatihah. Doa buat almarhum kita sudah bacakan. Insyaallah doa semua yang hadir semoga mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa ankhasna min zulmatil jahdi wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bi-idhnihi wa qadana dana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika jari wa madarika jari wa jama'na fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kesempatan di hari kedua ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan sehat, nikmat kuat dan nikmat kesempatan. Sungguh nikmat yang saya sebutkan tadi ini adalah nikmat yang sangat luar biasa dibanding segala nikmat yang kita nikmati untuk saat ini. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan di hari ini, kita berdoa dan kita bermujahadah agar nikmat itu kita bisa rasakan di esok hari yang nanti. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan dan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta para pengikut-pengikutnya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengangkat satu tema tentang kematian hati dan jiwa raga kita. Kalau ada orang yang kita dengar mati dari kanan dan kiri, itu biasa-biasa saja, karena semua orang yang hidup pasti mati. Biasa sih kalau ada kita dengar berita duka ibu-ibu. Kenapa? Karena setiap hari kita mendengar orang meninggal dunia. Tapi yang sangat saya herankan, yang saya sangat sedihkan, ketika ada orang yang masih hidup tapi mati hatinya. Ini yang lebih bahaya daripada orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Ini yang lebih dahsyat. Kenapa saya katakan seperti begini? Karena orang yang sudah meninggalkan kita, maka sudah terputuslah semua perkara urusan dunianya
sementara ada manusia-manusia di antara kita yang senantiasa melangkahkan kakinya di muka bumi ini dengan sifat kesombongannya, dengan sifat keangkuhannya, dengan sifat kedengkiannya, iri dengki dan hasut menghasut melekat di dalam jiwa dan sanubarinya. Maka dari itu hadirin hadirat jamaah tasyiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waspadalah kita yang hadir di tempat ini, waspadalah kita yang duduk di tempat ini, di luar sana, di belakang saya, di kanan dan di kiri, karena kitalah nanti yang akan dipanggil berikutnya. Tidak tahu nomor berapa nomor antrianta, yang jelas malaikat maut datang 20 menit dalam sehari. Di dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan malaikat maut datang 70 kali dalam sehari. Kalau 70 kali dikali 24 jam berarti malaikat maut datang menghampiri jiwa-jiwa yang mati di tempat ini. Setiap 20 menit malaikat maut datang menghitung dan kapan kita waktunya untuk meninggalkan dunia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah tasyiyah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau hitung-hitung 20 menit ini, kalau dari ujung jalan Macan, saya tadi masuk ujung Macan sampai ujung, kalau kita jalan-jalan kira-kira itu berapa menit dari ujung ke ujung? Ada sekitar 20 menit, sekitar itu ya. Kalau kita jalan-jalan kaki, yang suka jalan-jalan subuh, sudah sholat subuh dia jalan-jalan sekitar 20 menit. Itulah kira-kira, itulah perkiraan malaikat maut datang seperti itu. Setiap 20 menit datang, dia lihat, dia absensi satu-satu. Oh ini belum, oh ini sebentar lagi, oh ini 1 menit kemudian, oh ini sekian detik sekian. Begitu kira-kira. Pertanyaannya, apa yang perlu kita bawa sebelum datang kematian itu? Apakah kita masih mau berhela-hela? Apakah kita masih berani meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam? Sebenarnya anjuran Islam itu tidak ribet. Cukup mengucapkan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Syarat orang Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Simpel kan? Islam ini tidak ribet-ribet. Yang kedua, kita disuruh apa? Sholat. Sholat ini kira-kira semua penduduk Sulawesi Selatan, terkhususnya Kota Makassar, kalau tidak sholat semua kira-kira Allah masih Maha Esa atau tidak? Masih Maha Esa, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Kaya, Allah Maha Melihat. Serentak seluruh dunia pun tidak sholat, maka Allah tetap agung di arsy-Nya Allah. Tidak akan bergeser kekuasaan Allah, tidak pernah tergantikan kekuasaan Allah. Hanya satu, tugasnya kita di dunia ini menjadi orang-orang yang beriman. Di samping ketika kita sudah mengucapkan syahadat, ketika kita sudah sholat, ketika kita sudah puasa, berinfak dan bersedekah, yang mampu berhaji, yang tidak mampu berdoa, maka sudah cukuplah di mata Allah orang-orang yang seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah peringatkan kita di dalam Al-Qur'an, hai orang-orang yang beriman, jangan karena harta-hartamu, jangan karena anak-anakmu melalaikan kamu mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka hancur dan binasalah dia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini kan banyak orang lalai sholatnya karena apa? Karena cari apa? Cari harta. Banyak orang ulur-ulur sholatnya sebentar, pide masih banyak pekerjaan kantor yang saya mau lakukan.
Inilah Allah singgung di dalam surat Al-Munafiqun ayat 159. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil dan yang disuruhkan orang-orang yang beriman. Jangan karena harta-harta yang kalian kejar di dunia ini sampai kalian melalaikan sholat. Kalian tumpuk harta seolah-olah itu harta membuat kuburmu menjadi terang. Seolah-olah harta yang kalian tabung di setiap perbankan itu membuat kalian bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak mungkin terjadi. Tidak ada satupun orang yang kaya raya yang dapat mengundurkan kematiannya, dan tidak ada satupun orang yang kaya raya di dunia ini yang bisa membeli yang namanya kesehatan, kecuali atas izin Allah Jalla Jalal. Hadirin hadirat jamaah tasyiyah yang dimuliakan oleh Allah. Itu nih enaknya kalau kita sering-sering mendengar ceramah tasyiyah, karena di dalam Al-Quran saya sedikit mengangkat dan mentafsirkan sedikit arti dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap jiwa-jiwa yang sudah ditiupkan ruh di dalam badannya, maka jiwa itu bertanggung jawab mengerjakan semua perintah Allah serta menjauhi semua larangan-larangan Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah saya sudah sebutkan, dan apa yang dilarang oleh Allah mungkin kita sebahagian yang hadir di sini sudah tahu. Orang yang mengerjakan, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja dalam kitab dibahas siapa di antara kita yang dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam, maka sungguh seluruh penduduk bumi ini melaknat dan mencaci dirinya. Melaknat artinya di sini mencela di sini artinya marahlah semua ciptaan Allah, baik itu bebatuan, baik pepohonan, baik hewan-hewan yang Allah ciptakan, baik bumi, langit, lautan, gunung, semua melaknat. Siapa yang dilaknat? Orang yang diberi kemuliaan di sisi Allah, tetapi dia enggan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bahaya. Kalau seperti ini di depanku ini kayaknya masjid. Iya, menaranya tinggi. Beruntunglah orang yang tinggal di sekitar sini. Tapi celakalah juga orang yang tinggal di sekitar sini kalau suara azan dia tidak masuk di masjid. Celaka sekali. Banyaknya orang berharap, mudah-mudahan ada rumahku nanti di depan masjid, dekat masjid. Begitu nanti ada masjid capek gitu tukang pasang berteriak. Sebenarnya walaupun tidak ada toa, tidak ada menara, kalau yang namanya kewajiban masuki juga di dalam masjid. Kalau sudah masuk waktunya sholat, tidak perlu ya Allah akbar, Allahu akbar, tidak perlu. Kenapa? Karena panggilan azan ini adalah memanggil orang jauh, bukan orang dekat. Kalau orang dekat masuk sudah waktunya dia masuk. Yang enak main HP tinggalkan HP-nya. Lebih banyak orang sibuk sekarang pegang HP daripada Al-Quran, bapak-bapak. Ini prihatin saya sekali. Banyak orang kabur matanya gara-gara HP, tapi jarang orang kabur matanya membaca Al-Quran. Alhamdulillah, yang saya maksud bukan di sini, di sana. Di sini semua baik-baik. Alhamdulillah. Saya prihatin. Kita ini semua calon jenazah. Yang namanya calon jenazah, ya berpikir-pikir mikir apa yang kita mau bawa. Nanti besok ada lagi, nanti meninggal ada lagi undangan. Jadi kalau pikir cara tasyiyah itu ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Supaya kita memperbanyak amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saya memberikan saran
Sesuai kitab Salafus Saleh, para ulama-ulama berpesan kepada kita. Sebenarnya kalau kita sudah mengerjakan yang namanya sholat, kita sudah mengerjakan yang namanya ibadah puasa, kita sudah mengerjakan yang namanya zakat, kita sudah mengerjakan yang namanya umroh haji. Ini kan sudah sesuatu yang sangat dahsyat. Kenapa? Jangan berlomba-lomba pergi mengejar sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia ini. Begini, saya ingin menggambarkan, kan rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun Islam ada. Yang terakhir apa? Haji dan umroh. Tapi banyak orang di antara kita mengejar yang terakhir. Belum baik sembayangnya, mau pergi haji, mau pergi Kenapa? Karena dia mau ditahu bahwasanya dia sudah pergi haji atau umroh. Bahkan sebahagian di antara saudara-saudara kita ada yang berani menjual sawahnya untuk pergi haji demi untuk mencari sebuah nama saja. Dia tidak membawa sebuah nama yang mabrur. Makanya jangan heran ketika ada orang yang sudah pulang haji, pergi sama haji, pulang juga sama haji, tidak ada perubahan. Bahkan ada yang lebih parah. Kenapa? Karena sesuatu yang dipaksakan sesuai hawa nafsu kita, inilah yang sangat dikhawatirkan. Sebab ibadah itu kalau mau dilihat maka itu bukan ibadah. Kalau mau dilihat pergi haji, mau dilihat pergi sholat, mau dilihat puasa, mau dilihat berzakat, mau dilihat bersedekah, mau dilihat berinfak, itu bukan ibadah namanya. Itu pamer, bukan ibadah namanya. Jadi kalau ada orang yang tidak dilihat nih sama manusia, tidak sembahyang itu. Dia senantiasa sholat kalau ada yang liyaki, kalau tidak ada yang liyaki tidak sembahyang. Dia senantiasa berpuasa kalau ada yang liyaki, kalau tidak ada orang tidak berpuasa. Begitu seterusnya. Semua yang dikerjakan selalu mau dipandang orang. Lihatkah saya bersedekah, lihatkah saya rajin sholat, lihatkah saya berpuasa, dan seterusnya. Hal-hal yang demikianlah ini yang sangat diperhatikan. Maka Allah menegur di dalam Al-Quran, sungguh celakalah dan celakalah bagi manusia yang sholat karena manusia, yang puasa karena manusia, yang berinfak bersedekah karena manusia, pergi haji umroh karena ingin dilihat oleh manusia. Ini yang celaka. Celakanya bukan satu kali, sungguh celakalah dan celakalah. Berarti 3 kali celaka. Siapa dia? Dia adalah orang yang selalu mau dilihat ibadahnya sama manusia. Dia itu orang yang selalu mau dipuji perbuatannya sama manusia, selalu mau dilihat sama manusia. Hikmahnya, janganlah mengerjakan sesuatu perintah Allah yang wajib atas dasar kemanusiaan, tapi atas dasar petunjuk dan perintah Allah. Karena sholat hukumnya wajib, maka kerjakanlah yang wajib dan tinggalkanlah yang namanya kemungkaran. Ini 2021 nih. 2021 tanggal 2 ya, tanggal 2 nih. Kalau 2020 kemarin ada yang masih suka minum minuman keras, maka kubur nih itu minuman keras tak di 2020. Buang yang tidak baiknya. Kalau ada di 2020 kemarin masih sering meninggalkan sholat 5 waktu, maka sekarang buanglah sifat buruk itu, masukilah sifat kebaikan itu di 2021, karena tidak ada satupun yang tahu kapan kita meninggal. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin bulan depan, tahun depan.
maka persiapkan diri kita sebelum datang yang namanya kematian. Persiapkan diri kita. Saya, kita semua yang hadir, kalau bukan kita yang selalu mengingat yang namanya kematian. Ibadah yang paling terbaik di sisi Allah adalah orang yang selalu ingat mati. Ibadah yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang selalu ingat mati. Kenapa dikatakan paling mulia di sisi Allah? Orang yang ingat mati maka akan berusaha untuk memperbaiki hari demi hari. Dia selalu memperbaiki dirinya. Mau gak mati besok, dia kasih baik sembahyangnya di depan Allah, dia perbaiki zikir-zikirnya di depan Allah, dia perbaiki infaknya di depan Allah. Kenapa? Karena dia mau mati. Yang paling dilaknat oleh Allah siapa? Orang yang paling dipuji oleh Allah, orang yang selalu ingat mati. Yang paling dibenci dan dilaknat oleh Allah, orang yang cari mati, orang yang mau mati. Ada tong orang itu belum mau mati, lompat di jembatan gara-gara cewek tadi. Gara-gara dia tidak jadi caleg, bunuh diri, itu namanya cari mati. Semua hidup, semua jiwa pasti mati, tapi jangan cari mati dan jangan mau mati. Jangan cari mati dan jangan mau mati, tapi hiduplah untuk mati. Ini yang perlu kita persiapkan. Kalau almarhum di umur 64 kalau tidak salah. Ya. Ya, saya tadi ini 64 ya. Umurnya almarhum umur 64. Di umur 64 ini sudah sungguh luar biasa bonus yang Allah berikan. Ada bonus. Bonus ini itulah pahala yang besar di sisi Allah ketika bonus itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begini ceritanya. Kenapa saya bilang bonus? Kita bermohon, ya Allah panjangkan umurku, tapi umur yang Engkau berkahi. Ada orang panjang umurnya, panjang maksiatnya. Lebih bagus pendek umur, banyak amalnya, daripada panjang umur, banyak maksiat. Inilah kalau kita dengar di almarhum pada saat diangkat dari rumahnya keluar di sini, ada kitab saya baca. Salah satu di dalam kitab itu dijelaskan, seandainya kalian mendengar jeritan mayit yang diambil dari rumahnya ke bawah di dalam kubur, jeritan si mayit berteriak-teriak, ya Rabb, sungguh jasad yang aku pakai ini sudah tidak lagi bisa kugerakkan, mataku tak bisa lagi kupakai untuk melihat, telingaku tak bisa lagi kupakai untuk mendengar, apalah daya dan upayaku ya Allah. Nah kita ini alhamdulillah mata masih sehat memandang, telinga masih bagus mendengar, tangan masih bisa kita goyangkan. Bukan kehendak manusia. Tidak ada manusia atau tidak ada orang kaya yang bisa perintahkan tangan kanannya bisa angkat sendiri kalau bukan kehendak Allah. Siapa yang bisa goyangkan tangan kanan kita seperti begini, itu bukan karena diri kita, tapi atas kehendak Allah. Jangan menganggap diri kita sehat. Sehat itu bisa menjadi sakit dan sakit itu bisa menjadi sehat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah bangga, saya masih sehat. Tunggu dulu deh, saya sebentar bertobat karena saya masih muda. Ini jangan diulur-ulur, namanya taubat. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khata'. Perbanyak istighfar. Hadirin hadirat jamaah tasyih yang dimuliakan oleh Allah, istighfar ini banyak bentuk bacaannya. Ada astaghfirullahaladzim, ada astaghfirullahalladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ada astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ada astaghfirullah minal khataya minallahi ya arhamar rahimin. Banyak macam-macam istighfar. Sisa dipilih yang mana enak dibaca. Daripada lagu dandu, lagu pop, lebih bagus kita berzikir. Mana lebih enak kalau kita berzikir dalam hati,
daripada mendengar lagu-lagu yang tidak bermanfaat. Ya kan? Putar musik besar-besar ketika mendengar bacaan Al-Quran sakit telinganya dengar. Ini perlu diruqyah. Ada namanya ruqyah. Orang yang sakit telinganya mendengar bacaan Al-Quran berarti perlu apa? Diruqyah, diobati. Jangan banyak iblis atau syaitan yang bersarang di dalam jiwa sanubarinya. Wa min fitnatis syaitani ghadimal ihdan. Syaitan itu datang kepada orang-orang yang mau berbuat baik. Jadi kalau mau dia setan, lihat sama perbuatannya orang yang tidak baik. Di situ bersarang syaitan. Wa min fitnatis syaitani ghadimal ihdan qablaka alaina min ihdan. Wa min fitnatis syaitani ghadimal ihdan qablaka alaina min ihdan. Setan datang sama orang yang mau pergi sholat, setan datang sama orang yang mau pergi mengaji, setan datang sama orang yang mau pergi berdoa dan bersujud, setan datang menghampiri tubuhnya bagi orang yang mau berinfak dan bersedekah, karena setan itu tidak mau melihat orang yang berbuat demikian. Makanya kalau mau lihat setan ada di masjid, jangan dicari setan di tempat maksiat, karena setan semua di dalam. Setan itu ada di masjid. Kenapa? Dia menghalau semua orang masuk di masjid. Bahkan dan Allah Akbar ada di setan. Diingat semua itu yang 10 tahun lalu dilupai. Dia goda-goda kita. Dikasih ingat semua yang sudah dilupa-lupa. Dikasih ingat semua itu barang-barang yang hilang. Diingat semua janji-janji yang terlewat. Di situ di setan. Jadi kalau kita mau lihat setan itu lebih banyak di dalam masjid daripada di luar masjid. Makanya siapa yang mampu melangkahkan kakinya di masjid, lantas dia berhasil mengambil air wudhu di dalam masjid. Setelah dia mengambil air wudhu, dia sholat wudhu, tahiyatul masjid, dan sudah sholat sunnah lain-lain. Assalamualaikum. Dialah orang berhasil menghalau min fitnatis syaitan. Dialah orang yang berhasil melawan godaan syaitan. Karena Nabi Muhammad SAW setelah itu berkumpullah para sahabat. Kumpul semua sahabat Nabi. Datang semua sahabat Nabi menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Nabiyuna, ya Habibullah. Kami semua ini sudah memenangkan perang Uhud dan perang Badar dan perang-perang yang lainnya. Nabi Rasulullah, wahai sahabatku, tidak usah kau bergembira dengan perang-perang yang kau lewati, itu tidak seberapa. Ada yang perlu kau perangi. Apa itu ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Itu yang lebih dahsyat, karena mati kompi orang yang namanya baru tidak ada godaan. Lawan itu namanya perang hawa nafsu. Karena hawa nafsu tidak akan bisa hilang. Hawa nafsu tidak bisa kita mau hilangkan dan dicuci. Tapi hawa nafsu adalah perlu dilawan. Bagaimana cara melawan? Bagaimana cara melawan hawa nafsu? Bagaimana cara melawan godaan syaitan? Bagaimana cara menghindarkan dari min fitnatis syaitan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat ringan, simpel, tapi ini kalimat dapat membakar seluruh godaan-godaan setan yang terkutuk. Ini kalimat yang paling sangat dicintai oleh Nabi, sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang paling kau cintai di dunia ini? Maka sahabat bertanya kepada begitu sama Nabi. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, tahukah engkau apa yang paling dicintai di dunia? Adalah al-baqiyat as-shalihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ayo semua sama-sama bersikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa billahi. Subhanallah. Kalimat-kalimat yang simpel ini sudah membunuh
184 godaan iblis yang ada di telinga kanan dan di telinga kiri. 174. Jadi itu di telinga ya, telinga kanan berapa, telinga kiri banyak sekali setan tak gantung-gantung ini kalau kita bisa lihat. Kenapa? Kenapa setan banyak di sini? Kenapa setan selalu ada di sini? Yang paling banyak setan menghuni di tubuh kita itu hanya dua, lidah sama telinga. Lidah sama telinga. Al-langere dengan bicara. Ini kan didengar dulu baru bicara. Didengar dulu baru bicara. Di sini nih setan banyak. Kalau mau kita bunuh setan, maka jaga lidah, jaga telinga kita, jaga lidah kita. Ini lidah, di mana-mana enak. Makan coto pakai lidah enak. Makan paluasa juga pakai lidah enak. Semua lidah enak karena lidah tidak pakai tulang. Jannah. Bahasa Makassarnya jannah ya. Jannah. Kalau bahasa jannah berarti surga. Yang baik-baik itu enak. Tapi jangan kita lalai dengan yang baik, karena apa yang baik kalau disombongkan maka akan celakalah kita dengan apa yang kita kerjakan dan yang kita lakukan. Jamaah tasyiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Rambut semuanya. Jam berapa berhenti ini? Jam 11. Nanti tarhim mesti kan. Hadirin wa hadirat jamaah tasyiyah yang dimuliakan oleh Allah, pesan saya yang ketiga, kalau ada orang meninggal, tadi saya sudah katakan kalau ada berita duka berarti itu biasa. Kenapa? Karena berita duka itu semua orang pasti mengalaminya. Nah, perlu kita persiapkan bagi orang yang hidup. Bagaimana orang yang sudah meninggal bisa selamat? Ada cara. Kalau orang yang meninggal tadinya kurang ibadahnya, kurang sholatnya, bagaimana caranya orang-orang tua supaya tidak disiksa di kubur? Saya mau ajarkan gitu. Jadi ada cara sebenarnya, ada cara bagaimana orang tua tadinya itu kemarin-kemarin mungkin sholatnya tidak sempurna, mungkin puasanya tidak sempurna, mungkin amal-amal ibadahnya tidak sempurna. Tugasnya anak-anaknya yang ditinggalkan, tugasnya semua cucu-cucunya yang ditinggalkan. Apa tugas cucu-cucunya? Setiap sudah sholat, doakan almarhumah. Supaya apa? Karena siksaan kubur itu tidak berhenti sampai di yaumil akhirat nanti. Nanti berdiri di bibir Sidratul Muntaha. Berdiri mau menyeberang yang namanya Sirat. Baru berhenti yang namanya. Makanya hadirin hadirat, bagaimana caranya supaya orang-orang tua tak luas kuburnya di dalam kubur? Bagaimana caranya supaya kubur itu menjadi terang? Terang yang kita lihat di atas ini tidak sebanding dengan terang yang kita kirimkan buat orang tua yang sudah meninggal. Matahari yang kita lihat di jam 12 siang tidak sebanding dengan terangnya di dalam kubur. Orang yang mengirimkan doa kepada kedua orang tuanya yang sudah berpulang ke rahmatullah. Bulan purnama yang kita lihat tidak sebanding terangnya dengan kubur orang tua yang dikirimkan doa. Kalau mau kita tahu mati dulu. Kalau mau kita tahu terangnya, kenapa dibilang tidak ada orang tahu? Karena sejarah dan kitab yang menjelaskan. Jadi sebenarnya cahaya-cahaya yang dibuat oleh manusia ini tidak sebanding dengan cahaya ilahi yang Allah berikan di setiap manusia yang beriman dan bertakwa di sisinya. Cahaya begini, sudah sholat. Assalamualaikum astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaihi al-fatihah. Sudah itu khususkan doakan orang tua. Habib sampai jika doa kalau saya kirimkan orang tuaku, karena ada orang bilang kalau dikirimkannya al-fatihah tidak sampai. Ada orang bilang kalau dikirimkan bacaan Yasin tidak sampai, tahlil tidak sampai, Al-Quran tidak sampai. Ada orang bilang, saya jawab di tempat ini,
Kalau ada orang bilang apa dasarnya? Al-Quran yang menganjurkan, hadis yang menganjurkan. Kalau ada orang bilang tidak sampai, berarti biar doa juga tidak sampai. Jangan orang mati, kita juga kalau berdoa tidak sampai. Kenapa dikatakan seperti itu? Begini, para salafus saleh, para ulama kalau berdoa ini, Al-Fatihah ila hadrati man arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa syafi'an lil muslimin sayyidina al-anbiya wal mursalin wa khairul khalqi ajma'in wa habib rabbil alamin al-mustafa habibina wa nabiyyina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi, summa ila arwahi. Kalau kita mau khususkan ditambah begini, summa ila arwahi wabil khusus. Kalau kita mau tunggalkan ki ila arwahi wabil khusus. Kalau kita mau hadirkan ki ila hadrati. Kalau ila hadrati berarti menghadirkan. Ila ruhu berarti untuk dikirimkan ruhnya. Inilah yang diajarkan oleh para salafus saleh kita mendoakan. Sudah itu begini. Ila arwahi wabil khusus almarhum binti fulan. Harus pakai binti kalau kirim doa untuk orang tua. Jangan cuma acok saja. Tapi kalau ada nama acok di sini. Misalnya begini, saya niat kirimkan acok Al-Fatihah. Tidak cocok itu cara tak berdoa kalau begitu. Tidak cocok. Karena acok di Makassar banyak. Tapi kalau dipakai bin dan bintinya, itu tidak akan sama. Tidak akan sama. Acok binti Aceh misalnya. Ini saya contoh-contoh. Tapi kalau ada nama Aceh di sini, tidak ada. Saya bikin apa namanya kiasan. Mohon maaf kalau ada nama yang sesuai dengan yang saya sebutkan. Aceh binti Aceh misalnya. Al-Fatihah itu bisa, atau mau ditambah juga doa Acok binti Aceh, Allahumma lahu fida'an lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa itqan lahu minan nar. Bisa juga wa usulihim wa furuhim Allah yu'tih darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa rafatihim. Ini sempurna. Ini yang paling sempurna cara mendoakan orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, kalau kirim di misalnya JNE, ada jam tangan kita mau kirim di Makassar pergi di Jakarta, alamatnya Jalan Kuningan, tidak ada nomornya, tidak ada bloknya. Kira-kira itu jam tangan tak sampai di Kuningan tidak? Sampai di Kuningan tapi tak putar-putar lagi di Ganganua, karena tidak ada bloknya, tidak ada nomornya, tidak ada ininya, tidak ada namanya. Kenapa? Karena tidak sempurna. Begitupun juga kita kalau mendoakan orang harus sempurna. Itu cara yang pertama mendoakan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Cara yang kedua, bagaimana almarhum ini meninggalkan rumahnya dengan cahaya tubuhnya bersinar dari rumah ke kuburan. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Antar jenazah itu, antar almarhum dan almarhumah dari rumahmu ke kubur dengan talbiyah yang diizinkan oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Bersikir terus dari rumah ke tempat kubur. Jangan antar jenazah seperti orang diantar orang partai. Bum 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 bum. Pukul mobil sini, pukul mobil sana, kasih ribut di jalanan. Ini bukan mengantar jenazah. Tidak usah nih kita buru-buru antar orang mati karena kuburan tidak akan berganti. Jangan bikin buru-buru antar pukul sini. Yang harus diantar buru-buru itu orang yang darurat, orang yang sakit. Di ambulan, kalau ada orang sakit itu diantar buru-buru. Tapi pinggir-pinggir. Ini banyak kejadian sekarang orang antar jenazah, banyak mobilnya orang kepo-kepo di Bogor. Banyak. Bagaimana nih jenazahnya seandainya bisa bangun ya, kurang jam dulu nanti di bori-bori rawan. Ya. Kalau bisa itu jenazah bicara, berhenti mau kurang jam aku antar biar jalan sendiri. Kenapa? Karena orang antar kayak ini semua tidak sadar karena yang diantar ini orang sudah meninggal. Itu syarat yang kedua. Kalau antar di jenazah,
Jangan bicara selain dari bertahlil, bertahmid, berzikir di hadapan. Enggak usah bicara. Coba nih kalau ada orang meninggal, yang paling pertama ditanya, mati apa ya? Sakit apa ya? Kalau ada orang meninggal kan, pasti kalau kita datang pergi melayat, mati apa ya? Sakit apa ya? Itu yang pertama. Nah syaratnya orang pergi menjenguk orang sakit atau syaratnya mendengar orang kematian. Pertama kalau dari rumah kita diumumkan di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan pada tanggal sekian jam sekian di rumah sakit titik-titik. Misalnya contoh. Nah, orang yang dengar di rumahnya masing-masing langsung baca Al-Fatihah buat almarhum. Tidak usah langsung datang, kurang mati apa ya? Bikin panik keluarga itu adalah salah satu sebab kita menyusahkan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Jangan dikasih susah, jangan bikin tanya-tanya bilang mati apa ya. Bagaimana cara datang melihat orang yang berduka cita dengan membawa apa? Dengan membawa doa. Doakan kita. Ya Allah, semoga orang yang mendahului saya ini bisa selamat dunia dan akhirat. Itu pesan yang ketiga. Pesan yang keempat, kalau sudah mikir doakan pergi ziarah kubur. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kenapa dihukumkan sunnah ziarah kubur? Karena kubur itu adalah sudah tempat peristirahatan yang terakhir. Hukumnya sunnah. Jadi ziarah kubur boleh. Jangan kita tidak menziarahi orang yang sudah meninggal, minimal 1 bulan 1 kali, atau 3 bulan 1 kali, atau 6 bulan 1 kali, atau 1 tahun satu kali. Kita harus menziarahi. Datang ke sana menziarahi. Kalau kita mau lagi tahu hukum-hukum masuk di kuburan itu banyak sekali. Banyak sekali syarat-syarat masuk di kuburan. Masuk di kuburan orang yang dalam haid tidak boleh masuk dalam kuburan. Yang kedua, orang yang masuk dalam kuburan tidak boleh menginjak-injak kuburan. Kalau kita mau tahu syarat-syarat fikihnya kuburan, jangankan menginjak kuburan, mengangkat rumputnya saja itu tidak boleh. Mengangkat dicabui, apa namanya itu? Dibubugi. Tidak boleh, disangko-sangko boleh. Apa itu namanya? Pakai apakah kayu-kayu kah untuk jangan dicabut. Itu syarat-syarat. Yang pertama sebelum kita masuk di kubur, sebagaimana kita masuk di dalam rumah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitupun juga kita masuk di dalam kubur, Assalamualaikum ya ahli kubur. Itu ada syarat-syaratnya masuk di kubur supaya tidak kapinawang yang kipulan. Kenapa perempuan, ada hadis Nabi mengatakan perempuan dilarang masuk di kuburan? Memang itu hadis mutawatir, hadis yang ketika perempuan itu kuat ya silakan masuk. Kalau tidak kuat jangan masuk. Makanya dilarang masuk, apalagi keluarganya, karena kebanyakan perempuan yang masuk kuburan, apalagi suaminya yang meninggal atau bapaknya meninggal, tidak lain dan tidak bukan dia yang diurus nanti keluar. Pinsami apa nih, dilarang masuk dalam kubur supaya mencegah, karena perempuan kekuatannya tidak kuat, lemah melihat orang yang meninggal, maka dilaranglah perempuan masuk di dalam kubur. Tapi kalau dia kuat, dia sehat, dia jasmaninya lahir dan batin kuat, masuk di kubur. Tapi ikuti aturannya, jangan injak-injak kubur. Kan kuburan itu nih, kuburan sekarang itu sudah tidak tahu yang mana nih jalan, yang mana nih kuburan. Harusnya itu yang punya pemakaman umum, pemakaman kuburan itu harus persiapkan peziarah itu jalan setapak-setapak kecil namanya, supaya dia bisa. Apalagi kuburan, ada kuburan di sini, kuburan dadi itu pun sudah bukan satu lapis di sini, berlapis-lapis nih, berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk, sama hampir sama tuanya kuburan di Andi Tombro sana. Itu Andi Tombro yang muka belakang juga itu berlapis-lapis. Andi Tombro itu kurang lebih sudah 16 lapis. Saya pernah tanya pengali berapa kira-kira lapis ini? 16 lapis. Nah,
Bagaimana kita bisa selamat? Kalau masuk di kubur itu nih, banyak berdoa, banyak berzikir, banyak bermunajat kepada Allah supaya kita terhindar. Sudah kita berdoa, bacakan Yasin, bacakan tahlil. Jadi orang tua, kalau kita mau untuk tidak terputus pahalanya orang tua yang sudah meninggal, banyak cara untuk membahagiakan orang tua. Itu anak-anak yang tidak berhasil bahagiakan orang tuanya di masa hidupnya, bahagiakan orang tuamu di masa kematiannya. Bagaimana cara membahagiakan orang tuamu di masa kematiannya? Maka setiap kalian berbuat baik, niatkan untuk orang tuamu. Jangankan niat, misalnya ini semua, ini sebab ini air, ini kue, semua yang kita pakai oleh sebab dan musababnya itu semua pahalanya tercurah kepada orang yang sudah. Karena kedatangan kita di sini adalah sebab dan musabab atas meninggalnya almarhum. Jadi semua fasilitas yang kita pakai di sini, nilai pahalanya akan dilipat gandakan buat almarhum yang sudah berpulang ke rahmatullah. Ini definisi amal ibadah. Definisi amal ibadah. Baca tahlil, baca Yasin. Jangankan bersedekah sama orang meninggal, mau kasih haji saja sama orang meninggal boleh. Kasih naik haji orang tua tak, cita-citanya orang tua tak sebelum semasa hidupnya mau naik haji tapi tidak mampu, maka kalau pergi ke haji, hajikan orang tua tak. Bagaimana caranya? Berhaji dulu baru hajikan orang tua tak, namanya haji badal. Haji badal namanya. Jadi kalau ada orang mau hajikan orang tuanya yang tidak sempat berhaji di masa hidupnya, hajikan orang tua tak pada saat sudah bikin berhaji. Tanya sama pembimbing tak nanti. Kalau pergi ke haji bisa diumrohkan, bisa diapakan. Semua orang meninggal itu, yang meninggal ini tubuh, bukan ruh. Jadi kalau ada orang meninggal, orang mati, ini yang mati, ini jasad. Bangkai ini yang kita pakai ini masih manusia, tapi setelah keluar sudah bangkai yang tidak lama membusuk, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, keluarnya mata yang cantik, mata yang sudah pakai bulu mata akan keluar, semua ini keluar agak lapo-lapo semua ini. Apa mau dibanggakan dengan kecantikanmu, dengan kekayaanmu, dengan apa mau dibanggakan? Semua tubuh yang kalian hias di dunia ini akan hancur di dalam kubur. Semua tubuh yang kau banggakan di dunia ini akan binasa di dalam kubur. Semua pangkat-pangkat yang kalian banggakan, rumah-rumah besar yang kalian pamerkan, mobil-mobil mewah yang berjalan di kiri kanan kalian, itu semua hanya hiasan dunia. Tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah amal dan ibadahmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang abadi. Apa yang kamu sombongkan? Apa yang kamu banggakan? Tidak ada. Semua yang kalian lekatkan di tubuh ini tidak ada yang dibawa mati, kecuali kain kapan yang tidak berjahit. Tidak ada. Boleh saja kita sekarang ini pamer-pameran baju yang paling bagus siapa, mobil yang paling bagus siapa, tapi kalau dikubur tidak ada yang dibilang paling bagus. Yang paling bagus adalah orang yang mengerjakan amal ibadah selama di dunia ini yang dengan baik, dan orang yang meninggalkan kemaksiatan dengan sebaik-baiknya di dunia ini. Itulah yang paling bagus. Karena Allah tidak memilih-milih kaya dan miskin masuk di kubur. Orang miskin mati kuburnya 2 kali 1. Orang kaya mati kuburnya 2 kali 1. Orang ini mati kuburnya 2 kali 1. Presiden mati, gubernur mati, wali kota mati, bupati mati, semua yang melata di muka bumi ini mati kecuali apa? Kecuali Allah. Yang cabut nyawata juga mati. Siapa namanya yang cabut nyawata? Malaikat pencabut nyawa mati juga. Kenapa dia mati? Kalau mati ini semua penduduk dunia, maka Allah berseru kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, cabut nyawamu sendiri. Itu kata Allah. Kalau mati mikir semua, tapi kalau dulu ini mati malaikat maut, maka masih ada hidup manusia. Makanya Allah bilang kau yang terakhir. Kau kesimpangku terakhir, nah? Mati pi semua orang, baru kau cabut sendiri nyawamu. Itu kata Allah. Jadi yang hidup siapa? Yang hidup adalah amal ibadah yang kita tabung di muka bumi ini.
amal ibadah. Seperti apa? Seperti menyambung tali silaturahmi. Jangan kita bombe-bombe, jangan kita saing-saing antara tetangga dengan tetangga, jangan kita cerita sama tetangga. Kalau beli kompor biarkan Tommy, kalau beli kulkas biarkan Tommy, kalau beli motor mobil biarkan Tommy. Berdoa Tommy, ya Allah, semoga tetanggaku yang beli mobil ini engkau juga berikan aku hidayah dan inayah agar aku juga jangan kira musuh. Kalau beli kulkas tetangga kita yang dingin, kalau beli kompor yang panas, kalau ini jangan kita baliknya, doakan. Kalau orang yang kaya itu sebenarnya bukan orang yang memamer hartanya dirinya. Orang yang kaya itu adalah orang yang selalu menabung. Tabungan apa? Tabungan akhirat. Itu nih orang kaya. Itu nih orang kaya. Yang terakhir, kirimkan bacaan Quran. Kalau baca ke Al-Quran, apapun bacaan Al-Quran tak, niatkan nih buat orang tua tak yang sudah berpulang ke rahmatullah. Supaya apa? Satu ayat dalam Al-Quran, ketika kita berniat untuk hadiahkan orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah, maka itulah yang menjadi lilin-lilin penerang di dalam kubur, bagaikan lampu. Jadi lampu misalnya begini, alif 1 lampu, ba 2 lampu, ta 3 lampu, dan seterusnya. Jadi berapa lampu yang kita titipkan untuk orang tua? Tak banyak lampu. Kira-kira kalau lampu ini dikumpulkan jadi 10 terang atau tidak? Kalau sampai 100, 200, 300, 1000, terangnya bagaimana? Semakin terang. Itu dibilang cahaya di dunia tidak sebanding dengan cahaya yang Allah berikan. Karena cahaya yang Allah berikan setiap satu huruf dihitung seperti lampu. Jadi kalau dikumpul di cahayanya, kalau Al-Fatihah kita kirimkan buat almarhum, berapa huruf yang ada dalam Al-Fatihah? Itulah lampu yang Allah berikan kepada kalian untuk orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi insya Allah semoga kita semua kelak di yaumil akhirat nanti bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga yang hadir di tempat ini insya Allah diberikan Allah jaminan keimanan dan ketakwaan di sisinya. Semoga yang hadir di malam hari ini diampunkan segala dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditingkatkan iman dan takwanya, diberkahi hidupnya, diberi kemudahan. Insya Allah yang sakit di tempat ini diangkat penyakitnya oleh Allah, yang susah di tempat ini diangkat kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua lingkungan-lingkungan di tempat ini semoga damai, tentram dan aman, tidak ada gesekan-gesekan. Sulawesi Selatan terhindar dari bala dan bencana, Makassar terhindar dari bala dan bencana, terhindar dari banjir, terhindar dari gempa, terhindar dari segala bentuk-bentuk yang membahayakan diri dan seluruh keluarga kita. Insya Allah semoga dengan berdirinya saya di tempat ini, kita semua kullu mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. الفاتحة إلى حضرة من أرسله الله رحمة للعالمين وشافيا للمسلمين سيدنا الأنبياء والمرسلين وخير الخلق أجمعين وحبيبي رب العالمين المصطفى حبيبنا ونبينا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولآباء الخارم الطيبين سيدنا عبد الله بن عبد المطلب وسيداتنا خديجة الكبرى وسيدنا علي المرتضى وسيداتنا فاطمة صحرة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الإمام حسن والحسين والغراف الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وآل والصحابة أجمعين والعلماء والعاملين والمشارفين والمخلصين وجامع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين ثم
الشيخ عبد القادر جيلاني إلى أرواح من اجتمعنا هاهنا بسببه وتلونا القرآن ومن أجله اللهم له فداء له من النار وحجابا له من النار وعتقا له من النار في الدين والدنيا يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف وخرم ومجد وأشرف ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين عليه رحمه